Mereka telah sampai di apartemen Taeyong pada malam hari. Lokasi kamar yang terletak di sebelah kamar Taeyong. Dia akan menempati kamar tersebut malam ini. Setelah mandi dan ke kamarku, perintah Taeyong yang mengangguk aku karena dia cukup gugup saat Taeyong mengatakan itu. Dia telah selesai mandi semenjak 30 menit yang lalu, namun dia belum juga menuju kamar tersebut. Dia takut dan gugup. Untuk apa Taeyong menyuruhnya ke sana? Lihat juga jika pria itu telah mengganti pakaiannya menjadi pakaian tidur. Rian berjalan menghampiri Taeyong yang masih sibuk menikmati pemandangan malam di depannya. Oh, kau sudah datang. Taeyong terkejut saat mengetahui yang telah berada di sampingnya. Aku mengajakmu untuk minum malam ini, senyum Taeyong. Ia merasa lega karena pria itu hanya mengajaknya untuk minum malam ini, namun dia pun khawatir karena tak pernah mencoba minum minuman alkohol. Silakan diminum, Yen. Taeyong telah menuangkan minuman wine merah pada seperempat gelas miliknya dan milik Yen. Taeyong telah meneguk sekali minumannya, sedangkan wanita itu belum. Yen terdiam karena belum berani mencoba minuman tersebut. Apa kau tidak suka wine? Tanya Taeyong yang melihat Yen terdiam. Yen menggelengkan kepalanya. Aku belum pernah mencoba minum minuman alkohol, jujur Yen. Taeyong tersenyum karena gemas memilih. Yen lekas menaruh minuman itu kembali. Rasanya aneh. Lekas Taeyong memberikan wanita itu sebotol air minum. Lekas wanita itu meneguk air tersebut untuk menetralkan rasa aneh di mulutnya. Akhirnya hanya Taeyong seorang diri yang menikmati wine-nya. Saat malam, pemandangan di sini sangat indah ya, kata Yen antusias sambil bangkit dari duduknya menuju balkon. Dia juga ingin menikmati pemandangan malam kota yang indah. Entah, aku selalu saja merindukanmu, bisik Taeyong dengan suara beratnya. Pipinya memanas dan bersemu merah. Dia tak mampu menyembunyikan senyumnya. Kurasa aku telah jatuh cinta yang sangat dalam padamu, Yen. Aku seperti tersihir oleh cintamu. Yen terkekeh saat mendengar perkataan Taeyong yang terdengar gombal, namun dia menyukainya. Taeyong bahkan semakin berat pelukannya pada Yen. Aku tak ingin kehilanganmu, Yen, bisik Taeyong lagi. Jika Yen mampu berubah untuk mungkin, dia akan berubah jadi air yang mengalir akibat perkataan Taeyong. Sepertinya aku juga mulai menyukaimu, gumam Yen pelan. Kau bilang apa? Taeyong dapat mendengar gumanan Yen tadi. Taeyong bahkan telah membalikkan tubuhnya agar keduanya saling berhadapan. Taeyong tersenyum penuh bahagia. Inilah momen yang paling dia tunggu selama ini, momen saat Yen yang juga menyukainya. Kau serius? Kau sudah yakin padaku? Tanya Taeyong senang.
belum sepenuhnya yakin, namun aku harap kau dapat membuatku yakin sepenuhnya. Lekas Theo memeluk tubuh Yan. I will, terima kasih sayang. Theo melonggarkan pelukannya. Fredo lekas. Kekasihnya lembut. Theo selalu lembut dan Yan menyukainya. Hebatnya, seorang Theo mampu meluluhkan Yan yang dimana wanita itu pernah menendang seorang pria. Ia tak berpengalaman dalam, dia hanya bisa menerima yang Theo berikan, walaupun sesekali wanita itu membalas dalam kaku karena terbuai dengan manis pria itu. Tapi tak sadar Yan telah berpindah tempat menjadi di atas kasur. Semenjak kapan itu kodanya? Yan, bolehkah pinta? Taeyong, boleh apa? Tanya Yan bingung. Aku ingin lembut. Taeyong, tatapan pria itu sayu. Dia meneguk salivanya bergegas. Yan bangun dari tidurnya seketika membuat Taeyong terdorong ke belakang. Maaf, aku tidak bisa, gugup Yan. Dia mendekati kekasihnya, lalu dia beli lembut pipinya. Ada apa, lembutnya? Aku takut karena ini untuk pertama kalinya bagiku. Lalu khawatirnya, tanya Taeyong lagi. Aku khawatir karena aku tak bisa. Kau kan pria berpengalaman. Jujuran, kejujuran, dan kepolosan wanita itu membuat Taeyong terkekeh. Astaga, menggemaskan sekali. Taeyong mencepat dengan hidung Yan. Taeyong dan Yan telah sampai di kota Saint Petersburg. Mereka melanjutkan penerbangan pada pukul 5 pagi menggunakan jet pribadi Taeyong. Penerbangan ke kota Saint Petersburg membutuhkan waktu. Perjalanan bisnis itu diikuti oleh Johnny sekaligus sekretaris utama Taeyong dan juga beberapa pegawai lainnya yang menjadi anak buah pribadi Taeyong. Apalagi dia tahu jika Taeyong melakukan pekerjaan itu demi ibunya. Semenjak kecil, Taeyong sudah merantau ke negara orang untuk menafkahi ibunya. Mengingat masa lalu Taeyong memperhatikan sakit hatinya sakit karena masa lalu pria itu lebih kelam darinya. Mengetahui jika ibunya menderita sakit dan Taeyong lalu mengalami dan ibunya sendiri membuat hati yang dibuat. Namun tidak bagi Taeyong, pria itu memang mengalami trauma yang berat sampai harus mengkonsumsi obat penenang. Namun pria itu tak sama dengan ibunya. Dia menghargai dan menghormati wanita. Tentunya pada Yan, Taeyong tak berani menyentuh Yan seenaknya tanpa persetujuan dari wanita itu. Ini waktu telah menunjukkan pukul 8.30 pagi. Mereka telah sampai di suatu hotel mewah di tengah kota. Tentunya terdapat pesan milik Taeyong pada hotel ini. Ia telah selesai meletakkan barang milik Taeyong di kamarnya. Lekas wanita itu meminta kunci kamarnya.
tenang saja sayang, aku pindahkan. Jika aku tak mengizinkan, Theo mengedipkan satu matanya lekas. Pria itu berjalan menuju kamar mandi setelah berhasil membuka kemejanya. Aku akan mandi. Pria bermangga Kim itu lekas masuk ke dalam kamar mandi karena 1 jam lagi mereka akan pergi ke tempat di mana cabang bisnis Theo akan dibuka. Setelah melihat darah balkon, ia memutuskan untuk kembali masuk ke dalam kamar. Ia melihat ke arah tempat tidur ukuran super king yang akan dia dan Theo tiduri selama 3 malam ke depan, dan dia membuat Ian gugup. Ian dan Theo telah kembali berada di dalam mobil setelah 4 jam lamanya melakukan peresmian cabang bisnis barunya di kota Saint Petersburg. Kini mereka sedang dalam perjalanan menuju kembali ke hotel. Theo memeluk Ian positif selama berjalan. Wanita itu merasa canggung namun menyukainya. Dia merasa seperti dilindungi dan disayang. Mereka telah memasuki sebuah toko olahraga. Lekas Theo menyuruhnya untuk membeli pakaian renang. Untuk apa membeli pakaian renang? Tanya Ian heran. Nanti malam aku ingin berenang bersama, senyumnya. Malam ini, Theo telah berada di dalam kolam renangnya. Pandangannya mengarah ke pemandangan malam hari kota Saint yang indah, pemandangan yang tak kalah indah dari kota Seoul. Tak lupa sudah ada minuman wine miliknya yang bertengkar di pinggir kolam. Pria itu sedang menunggu kekasihnya yang tak kunjung datang. Ia sudah mengganti pakaian renang, namun dia merasa tak percaya diri karena pakaian ini yang masih sedikit. Namun karena dia tak ingin Theo menunggu lama, akhirnya dia lekas menuju kolam renang di balkon kamar. Dia melihat jika Theo sedang menatap lurus ke depan ke arah pemandangan kota, di mana dia bersandar pada pinggiran kolam badan bagian atas Theo sehingga Theo cukup terpana melihat bentuk Ian yang indah saat mengenakan. Terlihat Ian menjadi malu saat ditetapkan oleh Theo. Dirinya pun malu saat melihat Theo yang ada di sini. Untuk menghilangkan rasa gugup, lekas pandangan wanita itu menuju ke pemandangan di depannya. Ian terkejut dengan penjelasan pria di sebelahnya. Pria itu cukup pengertian. Ian mulai meneguk minuman tersebut. Aku menyukainya, gigih Ian. Setelah beberapa saat saling diam, akhirnya Theo menarik Ian ke dalam dekapannya. Theo memeluk Ian dari belakang. Pandangan keduanya menuju pemandangan di depan.